Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Nah, muncul. Oke. Bahan yang lain nih, biar muncul nih. Oke. Ambilan saya di awal dulu ya. Ini nggak ada yang pakai ya? Enggak, Pak. Oke. Intan, Firly, Aulia, Amah, Enda, Karena, Yandari, Ani, Masita Tadi, Raya. Bentar ya. Oke, ini saya mau nanya dulu nih. Kemarin kan sudah melakukan base up dan base up ya, ya. Ada, Ada Pak. rasain perubahan di laptopnya? Gimana jadinya? Oke. Nah, ya. Atau ada yang nggak merasakan? Sama aja gitu, ada nggak? Ada ya. Berarti udah ngerasain efeknya ya. Itu baru hal dasar aja sih sebenarnya. Nanti kita melanjutkan sebenarnya ini materi yang kemarin, cuma dicoba praktekkan gitu. Nanti kita mulai lagi, langsung dipraktekkan aja. Jadi nggak terpisah teori dulu baru praktek, kita gabungin aja dulu hari ini. Udah standby laptop belum semuanya? Iya. Belum muncul ya, biasanya muncul. Nah, siapa ya? Tahu Pak. Kita hari, Amin. Kami ada ya. Oke, kalau sudah standby semuanya, kita coba yang ini. Sebentar. Siap, screen aja deh. Nanti kita cobakannya terlalu banyak install programnya. Nanti mungkin akan saya, nggak semuanya sih, tapi satu nanti ada yang share screen laptopnya, biar kita telah program-program itu penting atau tidak sebenarnya ada di laptop itu. Oke? Nah, terkait ke materi yang poin 3 atau banyak program itu kan sudah jelas akan memenuhi storage ya. Pasti tadi bakalan lebih penuh. Ada startup program juga, service yang jalan di depan, nomor rutinnya. Jadi, mari kita lihat ke bagian
Yang terlalu banyak kita program itu bisa kita lihat di control panel. Terus ke program and feature. Coba control panel. Kalau nggak nemu langsung diketik aja di kayak gini, control panel. Saya juga muncul. Atau langsung program and feature juga boleh. Tapi intinya itu ada di control panel. Ini ada, ketemu program and feature. Nah, coba itu diklik. Nah, kelihatan deh tuh program apa saja yang ada di komputer kita. Saya nanti coba beberapa orang yang untuk share screen. Coba bentar, share screen sudah. Oke, Raihan bisa klik share screen nggak? Ya, boleh. Oke, kemarin lihat ya. Nah, coba. Apakah dari semua program yang ada di sini memang betul-betul yang Raihan butuhkan? Untuk reader ya pasti pakai buat DM. Oke, di main game. Oke, bentar. Di bawaan laptop, Outlook, Apple, DM. Itu ada search power by Yahoo, itu bukannya ini semacam plugin di browser. Masih kayak mau tulisan deh, belum pernah yang enggak, feeling saya ini ya, tapi apa gitu ya Pak ya? Di next aja, nggak dilihat-lihat. Jadi kalau kita install program ini untuk umum juga, jangan asal next finish gitu. Tapi dilihat dulu sebenarnya itu yang saya temuin gini, misalnya di Kaspersky, ketika kita mau install Kaspersky, dia akan ada sebuah yang namanya marketing purpose. Jadi data kita di-share juga ke sana kalau kita tes. Nah, kalau yang nggak ada, pasti nggak aja. Nah, kayak gitu-gitu di display. Ada juga kan kita mau install program apa gitu, dia ngikut juga tuh. Misalkan antivirus, install plugin browser, nah yang harus di juga. Kadang itu nemuin doang, sebenarnya kita nggak pakai gitu. Oke. Itu bedanya kan belum ya. Apa kalau uninstall ya, semuanya tinggal kayak gitu aja. Klik kanan uninstall atau itu bisa ada uninstall ya, kita sudah dipilih. Oke. Awal itu main-main itu juga ya. Diskusi. The Henry in Collection. Ya, happy ya. Itu enggak. Ini udah rutin ya nih. OneDrive kamu pakai? OneDrive enggak sebenarnya. Saya kadang apa itu Pak beberapa dokumen. Oke. Kalau ini udah bersih, memang benar yang dibutuhkan. Oke. Kalau dari storage-nya berapa? Storage-nya ke deskripsi. Ya. Hilang ya screen-nya. Tadi saya keluarin. Takut terbuka sesuatu ya. Ini Pak. Oke. Era nih. Iya. Pasti berarti ya. Artinya DSD jauh. Nah, itu kan bisa
Iya. Oke, itu Jakarta ya, yang lainnya kita baca dulu. Ini masih ke lebih dari 5%. Karena kalau misalnya partisi C di mana dalam D itu penuh, pasti melambat deh itu komputernya. Kalau bisa memang beda partisinya ya, seperti yang saya bahas juga. Jadi ya sistem operasi itu tidak tercampur dengan data kita. Nah, musik, dokumen, ketikan, film, apalah itu simpan di partisi yang terpisah di D itu misalnya. Atau kalau lebih expert lagi, lebih terorganize lagi orangnya, bisa jadi D itu untuk file yang temporer aja, D itu benar-benar untuk file yang disimpan, seperti itu. Ya. Oke, bersih sih kelebihan. Oke, Pak. Nah, sekarang saya coba yang cewek nih. Di ya, selesai ya, jadwalnya. Oke, siapa yang udah ready ya? Coba Firly ya. Mari kita lihat. Aulia hilang. Sudah ada belum, Pak? Udah, tapi kok. Oh, oke. Oke. Nah, dari daftar software yang ada di sini, Ya, Pak. itu kamu tahu semua? Oke, kita telah satu bawaan laptop, laptop audio yard, begitu laptop. Hyperlink foto director, kalau director pakai untuk edit foto dan video. Pak. Itu tiba-tiba ada aja atau memang sengaja Kayaknya ada install? aja deh, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Itu kan lumayan gede. Jadi kalau memang nggak dipakai, silahkan di install gitu. Dari sama nih. Ini baru ini Pak, kemarin ya di whatsapp.com ada driver. Tapi live test itu biasanya bawaan laptop. Terus apakah dipakai? Pak. Kemarin dipakai nggak? Itu, Pak. Tapi live test itu antivirus Nggak tahu sih, Pak. Tapi dia suka ada. muncul. Iya. Kayak berbayar gitu. Nah, Kan karena kalau bawaan laptop itu biasanya trial. Jadi kita boleh pakai dulu 10 fitur mungkin sebulan atau 40 hari. Nah, setelah itu berbayar. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau yang berbayar terus trial habis biasanya koneksinya nggak bagus. Jadi baiknya itu jangan saja. Oke, Pak. Lanjut ke bawah itu ada Windows 10 tapi office-nya 2007. Iya, Pak. Benar. Itu yang saya mau tanyain juga, Pak. Coba mau tanya apa? Waktu itu kan ini bisa 10, tapi saya tuh tiba-tiba yang Word-nya itu yang off-nya itu nggak bisa dipakai. Jadi saya waktu itu pakai yang 2007. Biasanya kalau bawaan laptop itu dia ada office-nya sendiri, cuma lagi trial. Itu kan bayar ya. Kalau nggak pakai bajakannya. Nah, itu kan trial. Nah, biasanya kalau trialnya habis, dia nggak bisa dipakai gitu. Tapi ngaruh nggak, Pak? Makanya nih, ngaruh ke apa nih? Ke Windows 10-nya sih. Yang Office 2007 itu. Ada kan dipakainya? Kan? Itu jadulnya itu yang minta ampun. Iya, Pak. Iya, maksudnya Windows banyak kan yang saat ini, yang begini. Nah, kalau Office sendiri kan untuk saat ini kan 2019. Nah, kalau saran saya untuk menjaga kompatibilitas filenya nanti, karena dulu di 2007 misalnya kita bikin dokumen ini order dulu ya 2007 2010. Ketika kita bikin dokumen di 2007, kita buka di Office 2010, itu agak berantakan isinya. Baru
baru kompatibilitas yang agak bagus itu mulai Office 2013, 16, 19 itu udah mulai oke tuh. Nah, kalau saran saya silahkan install yang terbaru, berhubung ini Windows 10 juga Iya, kan, maka 2007 Office-nya gitu. Nah, pakai aja yang 2019. Mau dibajak ya? Sebenarnya ada kalau Office itu kan mahal ya sebenarnya. Kalau yang full produk itu bisa 1 juta lebih harganya. Itu yang home and studio itu 2 juta, tapi yang profesional itu bisa 2 juta lebih. Nah, itu masalahnya siapa yang sanggup kalau bukan pebisnis gitu. Saya pun nggak pakai itu. Bukan baca juga sebenarnya. Bukan mau ngajarin pakai bajakan. Cuma di Tokopedia mungkin kalau saya lihat ada dijual produk yang murah dan itu memang bisa Iya, diaktifasi saya oleh lebih bukan yang ini sih. Yang sebelum-sebelumnya saya lebih nge-track, Pak. dan lebih ngebaca aja ya. Iya, Kalau ngebaca kan penyakitnya nanti suatu saat ketika dia update detect Office-nya bisa dipakai atau nanti Windows-nya muncul activation fail, minta activation lagi, nah gitu. Sebenarnya tapi mungkin ada yang sebagian kan tahu tuh ada produk murah di e-commerce kita itu. Nah, saya sih sebenarnya udah buktiin juga ke beberapa orang itu fine saja, nggak masalah. Office 2019 itu yang bisa diaktifkan di online harganya sekitar 150.000. Dan yang jangan deh. Kok itu kalau ada lagi yang lebih murah bisa aktifasi online itu merahnya lebih ribet. Kalau yang nggak bisa takut nggak 5 adanya. Tapi biasanya bisa aktifasi online. Nah, sekarang sih kita nggak tahu itu dari mana, tapi itu valid di Microsoft itu valid produknya. Ya selama itu bisa dipakai dan bisa jalan terusnya berarti nggak apa-apa. Kalau juga kalau cuma nggak tahu kan cara dapetinnya itu gimana. Ya. Itu tinggal diganti aja ya Office-nya. Tapi kalau yang kekinian kan 2019 itu udah fitur udah makin banyak kan. Tampilannya juga lebih banyak. Ya kan? Oke. Coba OneDrive pakai. Enggak sih Pak, kadang-kadang doang. Tapi dipakai. Karena backup. Enggak buat backup sih Pak. Oke. Makanya dia jalan di background ya. Kalau Microsoft OneDrive itu kan kayak Google dia jalan di background, jadi kalau nggak dipakai, apa ya? Tumbuh lagi ke bawah. Masih dipakai. Enggak Pak, pernah coba doang. Doang. Apa itu? Itu kan kadang tuh peluput. Apa nanti? Pak, nanti itu Pak. Oh, nanti aja. Tapi ya tadi pasti boleh tuh karena perayaan sudah habis daripada kita kan terus itu bisa di kanan udah nggak dipakai device-nya kecuali masih dipakai device-nya Spotify kayaknya. Terus kalau untuk bawaannya main affiliate ada web itu kita bawaan notes ya bawaan yang kalau kita hapus itu bisa ya tapi harus untuk video di video ini enggak kotor-kotor amat sih programnya yang ada di komputer ini sudah dicatat nanti tinggal di
Hanya sekali ya. Sama, Oke, Pak. ready, Firly. Kayaknya satu aja nih kalian nih. Kita telah bareng-bareng. Alma Lutfi nih, sebelah kanan saya soalnya. Jadi Firly sudah. Alma. Ya. Oke. Dan akan dilepas di Indonesia screen. Bentar, Pak. Satu banget ya. Di skip dulu ya, tapi nanti diinstal dulu di laptop ya. Kalender deh. Kalender silat gitu Anda. Ini dibuka. Oke. Tadi sudah buka. Berarti pun ya. Iya. Coba silakan. Udah. Iya, baru. Baru ya. Iya. Tapi Bulan Juli sih kalau saya lihat install account-nya yang pertama. belum baru bulan ini. Oh. Ada sebelumnya. Ini pack masang di ini kemarin berapa kan? Gimana? 10 dari gua programnya 4 gig ya. Saya sih masih yang itu. Oke, satu. Iya. Itu semuanya. Semuanya mungkin. Ini maksudnya sharing apa sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Apa kontennya? Oh ya, dari jujur ya bukan Enggak, itu kontennya. belum dipakai. Iya, nggak mau dipakai malah. Oke. Oh, konten nih. Iya. Selain konten, jadi sama video juga. Berarti memang mau bikin kayak gitu ya? Iya. Jualan iya. Apa memang dari sana ya? Kalau sama video itu enggak dari sana sih, dia harus terus. Kayaknya diinstalin itu. Oh gitu. Lalu. Oke. Mikro Pro, mikro KDA ya. Starhigh itu untuk apa? Nggak tahu. Tadi tahu nggak? Starhigh itu untuk apa? Starhigh. Handphone juga. Terima kasih, Pak. Kalau Facebook itu ya. Saya juga Itu tadi itu nggak pakai. Itu sih
virus yang menjelma jadi pakai router sih kalau saya lihat. Selain itu aman, kalau saya lihat sih nggak ada yang sampah-sampahnya. Bisa ya, saya nyaman, saya nyaman. Insya Allah. Benar-benar bisa ini. Virus aja. Oke. Iya, Kemarin betul. masih pasrah ya di orang ya. Hmm. Oke, tapi orang itu kakaknya ya, kakaknya aman sih, installnya nggak yang macam-macam. Kalau ini sih aman aja ya. Kamu makanya D2, takutnya kalau makin banyak nih, yang D2 kan nggak terlalu kenceng ya, jadi Iya. nggak terlalu banyak lah, nanti makin kerja programnya. Hmm. Oke, boleh. Terima kasih ada. Stop ya. Kamalnya, Coba. buka. Oke. Oh, juga. Ada lagi. Oke. Kenapa flash player-nya jadul sekali? Ada flash player. Oh, setahu saya pas sama diinstalir. Tinggal ya. Iya. AI atau flash player itu banyak waktunya kalau nggak diupdate, ada vulnerability lubang keamanan, jadi hacker atau apapun itu bisa masuk ke itu, ada celah keamanan lah kalau flash player ini tidak diupdate. Nah, untuk yang lagi saya ini sudah mau off live ya, yang udah nggak mau lanjutin lagi Adobe tanggal 31 deh yang belum nanti 2020, jadi supaya itu ada lagi yang namanya sudah berganti sama vaksin lain. Nah, memang sebabnya dari Adobe. Oke, kalau coba ya saya Ya. lihat itu ada reader, oke. Page. Mungkin lain juga ya. Enggak sih, Pak, nggak dipakai. Itu nggak ada. Itu udah. Udah ada. Ya, bisa jadi catatan ya. Ya, Pak. Tuh, sama tuh tadi. Exhaustive live test, ya, Firly. Bawaan laptopnya. Iya. Masih suka muncul nggak? Filenya tadi belum. Kadang sih, Pak, suka muncul. Jadi kalau saya, kalau memang Windows Executive sudah cukup, itu bagian tadi ya, dia memberikan ada 2 program security yang jalan gitu. Ya. Oke, Office, Home, and Student. Oke, Home and Student. Oh, ini bukan laptop ya. Home and Info itu suka ngasih Office juga berarti. Ini lumayan mahal kalau beli. Oke, enak. Ya. Lenovo apa nih BTW? Lenovo S340 bukan? Oh, Pak, Lenovo S340 laptopmu itu. kayaknya sih, Pak, dompet gitu. Kan ada label. Iya, ada slip. Oke. Dapat kopi berbayar warga gila. Mau tapi berapa itu?
sekarang udah iya. 82. Nah, coba nanti Mozilla update ya. Bisa langsung buka di Mozilla-nya, update-nya, baruannya. Nah, terus itu kan dipakai terus Iya, lanjut Pak. di internet. Jadi untuk semuanya juga bisa jadi memang wajib harus selalu diupdate karena update software itu selain memperbaiki performa juga menambal lubang-lubang keamanan yang ada di software itu, apalagi kan kita untuk internetan nih kan, kalau misalnya ada lubang keamanan yang dimanfaatkan hacker lewat itu, ada kita bisa ancam seperti itu. Bilang biasanya Firefox itu model Firefox itu update otomatis. Ini Kemarin baru update, Pak. Padahal hari apa ya? Belum lama sih. Mungkin coba ya kalau udah diupdate dan mentoknya itu mungkin ada versi. Coba di langsung installnya yang terbaru. Oke. Ya, Pak. Photoscape. Ada yang sih yang pakai Photoscape, tapi kamu pakai ya? Oke, sih, Pak. Photoscape. Photoscape, Picasa, ngedit foto kan kamu? Ya itu. Belum sih, Pak. Belum dipakai. Tapi Belum edit-edit. ini pakai sendiri atau sih? Sendiri. Oh, sendiri. Nah, untuk konten yang dipakai jangan install saja ya. Oke. Saran loh, kalau memang masih mau ada ya nggak apa-apa. Sampai ke bawah sih udah aman. Lumayan bersih laptopnya, nggak terlalu parah, banyak program-program yang penting. Oke, thank you kami ya tadi catatannya. Dihapus ya. Oke. Ke Wulandari. Apa? Nah, ya Pak, bentar. Oke. Udah kelihatan belum Pak? Masukin. Oke. Ya. Oke. Udah dari atas dulu. Nah, sip. Tuh, kembali ya. Yang baru 32 ya. Tadi berapa ya? 17 ya. Itu yang baru. Kalau kayak gitu itu wajib di-update ya. Di aman. Adobe Audacity Go Player. Go. Video player ya. Iya. Memang dipakai ya. Nggak tahu deh Pak. Laptopnya pribadi atau sharing? Berdua sih sama Ade. Oh, berarti adiknya. Nggak mau musik-musik deh kalau kayak gitu. Oke. Asus Security Scan Plus. Bayar. Nggak tahu Pak. Enggak. Coba buka McAfee. Mau lihat saya. Mana Pak? Ini. Bukan. Itu masih malah uninstall. Di taskbar itu kan ada McAfee lagi jalan mungkin. Atau cari di program. Ini Pak. Mana tuh? Yang security ini Pak. Bukan di program, bukan di uninstall ini. Ini di minimal dulu aja. Yang mana Pak? Ini ya? Belum muncul. Belum bergerak kursornya. Yang mana Pak? Kursornya belum bergerak loh. Yang ini Pak. Di sini kursornya belum bergerak. Maksudnya minimize gitu.
Iya. Iya, itu klik aja. Belum diklik. Aduh, Pak. Saya nggak ngerti soalnya. Hilang. Saya Bapak mau lihat yang mana, Pak? Ya. Oke, Pak. Kalau udah dibuka di share screen. Duh, Firly ngumpet. Oke. Kelihatan nggak, Pak? Kan kok gede banget malah. Ke setting coba. Siapain, Pak? Setting. Iya. Ini, Pak. Ada yang berbau-bau lisensi nggak? Kayak gimana, Pak? Nah, yang di-share screen-nya aja. Oh, bentar. Jangan programnya. Wih, adiknya. Bukan, Pak. Pak, enggak. Udah? Oke. Ini yang di-share window-nya si Aksinya ya? Bukan screen-nya ya? Oh iya, udah. Nggak apa-apa. Di-close aja dulu. Itu kayaknya masih... Coba buka lagi ke yang program and fitur di control panel. Oke. Coba ke bawah. Main delay. Mau lihat ya. Tuh, Firefox-nya nggak pernah di-update ya. Yang mana, Pak? Ini. Nah, di-update itu. Ada Winamp. Masih pakai Winamp, zaman sekarang. Itu apa? Emang itu apa, Pak? Musik player. Musik player zaman dulu. Kayaknya enggak deh. Kalau denger lagu. Nah, dengar lagu nggak di situ kan. Nah, buat catatan aja tuh Winampnya nanti bisa dihapus. Firefox-nya jangan lupa di-update. Ya, Pak. Oke. Oke. Oke, cukup. Boleh. Novita hari. Yuk, mari. Di atas dulu. Udah muncul belum, Pak? Udah ini. Udah. Oke. Pribadi. Ini pribadi atau dipakai sama orang lain juga? Berarti tahu banget apa yang diinstal ya? Ya gitu, Pak. Oke, Advanced System Care. Sering pakai untuk bersih-bersih? Ya. Nggak tahu sih, Pak. Ya. Oke. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Apa nama itu? Cuma kalau memang dipakai silahkan. Itu rutin dipakai.
Enggak Pak kayaknya. Kalau enggak, nggak apa-apa, diinstal aja. Kalau saya itu berbayar sih, Iya. kalau itu dipakai berarti bajakan mungkin. Iorbit driver Iya. booster buat nyari-nyari driver. Pernah bermasalah sama driver? Enggak tahu. Enggak ada kayak Pak kayaknya. Saya enggak tahu. Office. Wah, bajakan tuh office-nya. Enggak tahu Pak saya. Disalin orang. Enggak. Install sendiri. Saya install sendiri. Iya. Wow, modal nekat kamu ya. Saya tahu. Kan nggak kedetek apa aplikasinya fail gitu, pernah nggak office-nya? Enggak Pak. Itu ada bahasa Rusianya. Iya. Kalau di uninstall semuanya juga lagi. Oke, OneDrive kok pakai kali ya. Kalau nggak pakai silahkan di uninstall, coba ke bawah. Ya, cukup. Sulit. Oke, C++-nya komplit banget. C++ all calculator for Windows 10. Emang nggak ada kalkulatornya? Enggak tahu Pak. Sampai install kalkulator tambahan. Enggak tahu. Laptopmu ini banyak nggak tahunya. Nah, mungkin itu bisa dihapus karena kan Windows 10 juga punya kalkulatornya sendiri Iya, dan Pak. lebih bagus. Iya nanti saya akan hapus. Ya. Bersih sih. Cuma itu aja tuh ada berbau-bau Rusianya. Saya Ini ya, takut yang ini ya Pak. kalau udah kayak gitu-gitu. Iya. Itu Mungkin nanti bisa dihapus. Bisa dihapus, cuma takutnya merembet juga ke Office yang bahasa Inggrisnya. Oh iya. Mungkin ini masalah installernya aja, salah download, Iya Pak. salah tempat, salah nyari tempatnya aja. Bajakan ya, Enggak tahu saya ngerti. kita tapi Oke. Oke Pak. Ya. Tidak masalah, cukup semua kita. Terima kasih. Intan. Intan belum ya? Ya, Pak. Intan belum. Halo, Tadi Pak. belum. Tadi belum kan ya? Iya, Pak. Belum share udah, screen Pak. kan? Belum, Pak. Belum. Ya udah coba buka. Oke. Itu 7 ya? Intan, ya udah 7. Intan, Ya, Pak. pengguna Alfas ya? Iya. Oke. Rajin update ya? Iya, Pak. Oke, nggak ada masalah. Chip cleaner, oke. Oh, kamu pakai chip cleaner boleh. Itu Keylight Mega Codec Type. Itu kan ya, video, audio. Diupdate lah itu. Itu udah jadul sekali. Wow, 2018 dan nggak pernah diupdate. Iya, Pak. Udah lama banget ini. Ya, ini banyak kan. Kalau diupdate nanti enak aja gitu dipakainya komputer kita. Tuh, catatan tuh. Keylight Mega Codec Type-nya, cari yang terbaru. Ya. Office 2007. Bapak putus-putus suaranya, Pak. Mas tadi Iya Pak, putus-putus. enggak. Catering. Sekarang gimana? Ya, udah, Pak. Pak. Udah Pak. Udah. Oke. Office-nya tuh tahun berapa ini? Office. Oh iya. Enggak, sebenarnya Windows 7 juga kan sebenarnya sudah update-nya sudah berhenti dari Microsoft. Jadi paling tidak minimal kalau enggak Windows 8 ya
minimal udah 10 lah sekarang. Cuma itu balik lagi ke Anda, kalau memang sudah nyaman di Windows 7 silahkan. Cuma nggak ada update-update yang sering lagi dari Microsoft, takutnya ada lubang keamanan gitu. Office Windows 7, Office-nya 2013 minimal ya. Ya, Pak. Ultra itu premium pakai itu Yang mana, Pak? Ultra itu. Ini, Pak. Mm-mm. Ini nggak tahu, Pak, saya, Pak. Nggak tahu ya, kemarin main this image berarti. Kalau nggak dipakai ya silakan dia install. Sekarang banget ya. Apa? Office-nya nanti tuh coba cari ya minimal 2013 lah. Mantap. Oke, sejauh ini aman-aman aja sih. Tinggal Office-nya aja sama highlight-nya yang di-update. Ya, Pak. Udah, Good. Pak. Udah. Bersih. Rata-rata bersih nih laptopnya nih. Oke. Tadi yang belum Almah ya. Almah udah jadi install-nya di laptop. Almah. Halo. Almah. Wah, away from keyboard. Fahmi deh. Ya. Install aja dulu. Nah, gimana Fahmi? Oke, nggak apa-apa. Almah juga tadi install Zoom ya. Kalian install aja dulu Zoom-nya di laptop ya, biar bisa share screen nanti. Kalau tadi sambil kita lanjutkan lagi, ya untuk semuanya ya. Kalau tadi kita balik ke poin terlalu banyak install program, sudah paham ya? Jadi kalau ada bisa dilihat nanti ke tadi control panel program and fitur. Kalau ada yang nggak penting silakan dilihat di sana. Karena kalau yang misalnya orang atau kalau lagi sesuatu main next aja, biasanya ada program penyerta, program bawaannya yang tanpa kita sadari ikut diinstal juga gitu. Takutnya tadi ada malware-nya tuh kayak yang start high itu, kalau saya belum kayak tadi cari di Google itu ada malware gitu. Kamu sudah? Sudah, Pak. Oke, bisa di-share. Ya, cakep dulu. Feedback tuh, tapi ini HP. Ya. Apa ya? AMD 1.
Berat ini. Berat ini kan. Oke, sebentar. Oke. Ini. Ini laptopmu ini. Maksudnya beban ini. Software-nya ini. Suara saya apa ya? Ya. Oke, itulah Adobe Flash-nya. Waduh. Jangan lihat deh. Sarah. Ya. Adobe Flash-nya di-update. Photoshop versi itu tahun 2004. Tapi masih dipakai ya? Nggak tahu, nggak pernah. Ini laptopnya bareng kan pakai sama orang? Enggak sih, sama sendiri doang. Photoshop pakai. Kalau nggak pakai, dihapus. Ya. Soalnya laptop speknya cuma AMD 1 nih, takutnya nggak agak berat gitu jadinya. Karena ini programnya saya lihat banyak sekali. Jadi kalau memang tidak dipakai itu bisa dihapus. Karena Photoshop termasuk yang agak berat programnya. Matikan Chromium. Kamu pakai Google Chrome atau Chromium nih? Saya pas itu pakai Google Chrome, terus nggak tahu tiba-tiba ada itu. Ada yang pengalaman pakai Google Chrome terinstall Pernah saya baca nih Chromium? Pak, kalau Chrome itu Kayaknya kalau Chromium malware tinggal ya, install di Chromium aja paling. malware itu. Iya, coba di itu Chromium-nya di-uninstall dulu sekarang, karena ada indikasi malware ya. Kasihan laptopmu itu. Apakah sempat di-uninstall? Coba ya. Kayaknya tadi sempat lagi install prosesnya belum selesai. Mungkin aja dulu ya, itu Chromium tolong dihapus, ada indikasi malware filenya. Baikkan data mulai itu Corel. Pakai Corel Draw? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada berat itu, betapa itu. Coba ya. RAM-nya itu kamu oh 2 GB. Kamu kayak AMD E1 RAM-nya 2 GB. Takutnya meledak-meledak itu kalau jalanin Corel Draw. Nanti aja di saya nggak apa-apa. Itu yang Corel Draw, Corel Graphic. Kalau memang tidak dipakai ya, kalau memang tidak dipakai, jangan apa aja. Nah itu termasuk program yang berat. Crazy on Quick Start Uninstall. Game kah itu? Crazy Jump. Game ya? Main. Kalau main nggak apa. Kalau nggak dimainin, di-uninstall aja. Gitu ya. Oh, ada yang main. Ya weh. Apa? Epson. Oke. Berarti printernya apa ya? Iya. Ya, emang kepake. Masih. Ya, oke, nggak apa. GeoGebra tuh apa? Itu aplikasi waktu pas SMA.
Oke, masih dipakai? Udah nggak sih? Kalau enggak, masukin list buat di uninstall ya. Iya, Pak. Game House, game IO, main game-game casual. Gom Player. Dia playernya pakai Gom Player ya? Iya. Oke. Google Chrome, oke. Nanti Chromium tuh tolong habis itu jangan lupa diinstal. Office 2010. Ini Windows-nya Windows 10 ya. Oke. Windows 10, Office 2010, kalau bisa jangan lah. Paling enggak 2016-2019. Cari-cari aja installernya. Masukkan ke list yang program harus diupdate tuh 2010 jadi 2019 lah, biar enak. OneDrive. Mozilla Firefox-nya juga belum diupdate tuh. Sekarang udah versi 82. Nah, Nero. Pakai Nero emang. Dulu Enggak. itu. Enggak. Masukin list aja ya, dan dianimasi saja. Iya, Pak. Panggil langsung aja di list program kita. Photoscape, edit foto, oke, Photoscape. Waktu itu pernah buat apa ya? Ngedit Oke. Kalau memang foto kalau memang profil. mesti pakai nggak apa-apa silakan. Tapi kalau enggak dihapus aja. Ya. Share it pakai lah berarti. Apa tuh antivirus real time protection light? Saya nggak yakin itu antivirus yang benar. Ya, belum lengkap ya. Antivirus real time protection light. Antivirus real time protection. Saya browsing dulu. Itu juga kayaknya area browsing. Antivirus real time protection light. Itu yang dulu Segurazo apa namanya? Oh iya, Segurazo ya. Worth it nggak ya? Kayaknya enggak ya. Pak. Secara udah. Nah, secara di Windows itu kan bawaannya sudah Windows Security. Kan itu sudah cukup baik sih sebenarnya untuk saat ini. Jadi bolehlah itu dimasukkan ke list untuk di-uninstall ya, yang antivirus real time protection light daripada memberat-beratin. Oke. Nah, itu ada Smadaf lagi. Udah Windows Security, antivirus real time protection, ditambah lagi Smadaf. Masukkan kemarin yang di poin terlalu banyak program security yang berjalan. Nah. Oke, Alma. Iya, Pak. Iya, yang antivirus, yang ada, boleh lah itu ya. Alamat itu laptopnya. VLC. Nah, kamu pakai video player-nya yang mana? VLC atau GOM? Pakainya yang kom. GOM. Kalau VLC-nya nggak dipakai, itu nggak bisa. Winamp pun juga gitu. Winamp kalau nggak dipakai, itu media player jadul sekali. Itu kayaknya WinRAR itu WinRAR tahun kapan ya? Nggak kelihatan versinya juga. Karena yang terbaru kan 591 sekarang. Tapi harus cari WinRAR yang terbaru dulu ya. Kalau itu mau dihapus, tapi takutnya nggak bisa buka file RAR. Itu udah mentok ke bawah? Udah. Nah, oke. Berarti tadi ada banyak catatan list yang harus Iya, Pak. diinstal dan diupdate ya. Oke, makhluk thank you. Ini sudah belum?
Iya Pak, belum masuk Pak. Apa yang belum masuk? Coba. Oh, Zoom-nya. Iya. Ya udah, coba ambil masuk aja dulu. Apa nanti menyusul belakangan. Oke, jadi tadi kan udah semuanya ya yang harus banyak dihapus dan diupdate. Oke, intinya install program sesuai yang kita butuhkan. Jangan terlalu banyak karena itu juga ujung-ujungnya akan membebani sistem kita. Oke. Nah, coba kita lari ke poin 7 dulu lah. Menggunakan visual effect yang berlebihan. Coba yang pakai Windows 10 bisa klik tadi ya, setting. Nanti kebuka setting seperti ini. Ease of access. Oke, yang Windows 10 ya. Sudah semua buka setting. Terus ke ease of ease of access. Kalau saya di Windows yang versi 2004 ini ada perubahan letak dan nama. Ada display nggak di sana? Di bagian vision ada display. Nah, di situ ada show animation in Windows. Itu ada di bagian simplify and personalize Windows. Nah, ada dua settingan mungkin di situ, show animation in Windows sama show transparency in Windows. Nah, ini mengacunya, tunggu, ada yang nggak ada? Nggak muncul? Kalau nggak muncul, bilang. Oke, berarti otomatis muncul semua ya. Kalau tadi berarti, nih. Ini terkait ke visual effect. Show animation in Windows. Nah, misalnya di screen saya kelihatan ya. Misalnya kita klik tombol start, ada pergerakan ya. Nah, gitu. Kalau kita matikan, dia akan membuka tanpa ada efek gerakan tambahan. Kelihatan? Nah, tapi kalau kita nyalakan animasinya, nah, lebih cantik kan tampilannya. Tapi memakan resource juga untuk komputer kita. Kalau memang dirasa komputernya udah agak-agak mentok nih kinerjanya atau progresnya udah agak mentok, itu bisa dimatikan saja animasinya. Jadi lebih smooth kita dalam masuk-masuk ke menunya. Kadang kalau komputer yang speknya pas-pasan atau kurang oke kondisi Windows-nya, nah pergerakan animasinya ini akan agak patah-patah gitu. Bolehlah dicoba sendiri. Kalau dimatikan animation in Windows-nya, nah jadi lebih ringan. Memang nggak ada efek visual tambahan, tapi
keuntungannya jadi lebih ringan aja dalam pengoperasian Windows-nya. Seperti itu. Sama juga yang kayak show transparency in Windows. Efek transparan itu juga membutuhkan resource komputer. Nah, kalau kita matikan, nah nggak ada lagi tuh efek-efek transparan. Cuma lebih enteng. Memang nggak cantik, tapi enteng. Gitu. Nah, bisa diakalin dari sini. Cuma kalau efeknya oke dan selama ini nggak ada masalah, silahkan. Tapi nanti misalnya ada orang lain yang mungkin ngeluh, kok komputer saya agak lama nih, ada animasi Windows-nya agak patah-patah, nah bisa kita tolonglah kita matikan saja show animation in Windows-nya. Oke. Jadi semakin cantik tampilannya, semakin butuh resource komputer kita. Wanita gitu, semakin cantik kan semakin butuh banyak make up-nya ya. Makin banyak make up, makin banyak biayanya kan. Nah, seperti itu logikanya. Nggak putus-putus ya suara saya ya, aman ya. Oke, seperti itu. Atau kalau mau yang lebih advance lagi, silakan ke control panel. Coba dibuka control panelnya. Kalau yang lupa buka control panelnya, langsung aja diketik di control panelnya. Control panel. Kalau sudah, bisa ke sistem. Klik saja sistem. Saya nge-redirect karena ini udah terbaru. Nanti saya contohkan dulu. Nah, ini. Kalau sistem, nanti akan muncul mode. Pasti dari mode dulu kan. Nah, coba ke yang advance. Sudah ketemu ya? Kalau nggak ketemu, ngomong ya. Control panel, sistem, nah, gitu muncul lagi, klik yang advance. Di bagian performance, itu bisa di setting, diklik saja settingsnya. Sudah terbuka seperti ini. Kalau yang belum ngomong, kalau udah kita lanjut. Belum. Oke, sudah semua. Welcome outside. Tuh, kenapa? Klik Sistem ya, Pak? dari gimana? Habis dari kontrol panel sistem. Ya, betul. Dari control panel terus ke sistem. Saya di sini sistem dan security. Tunggu, munculnya ini ya. Kenapa? View-nya Iya. dijadiin large icon aja. View-nya dirubah aja biar enak. Oh iya, benar. Biar muncul satu semuanya. View-nya dirubah. Nah, tadi bisa cuma, nah ini yang lebih detailnya. Nah, sistem, saya ada. Nah, nanti pindahkan ke tab yang advance. Nah, di bagian performance, klik settings-nya. Sudah, Pak. Sudah? Sama lihat? Oke. Itu juga ada pilihan, ada choose what best for my computer, itu yang settingan defaultnya lah. Ada yang adjust for best appearance, untuk tampilan terbaiknya. Ada juga adjust for the best performance. Ada juga bisa custom. Tapi kalau nggak pede sama pilihan custom, nah ini semua settingan visual effect yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Kalau mau iseng, coba deh adjust for best performance. Nanti tampilannya jadi jelek, pasti eneng. Coba di adjust for best performance, mati semua ya. Kelihatan kan? Coba di apply.
Ada yang jadi jelek? Agak lama soalnya ini. Hasilnya berubah kan? Sedikit sekali. Tapi itu lebih enteng. Mendesak aja ya, misalnya memang resource komputer kita yang sudah mentok itu, mau nambahkan juga proses-proses terlalu lambat, mau nambahkan juga enggak gitu. Nah, bisa diakalin di tampilan visual effect yang kita entengkan gitu. Kalau mau main-main di custom silahkan, tapi by default kita mainkan saja cukup di let with choose ya, itu settingan defaultnya saja. Kita play lagi untuk balikinnya. Oke aja dan di close itu yang di setting tadi sih, karena efek transparansi sama animasi itu yang memang lebih berat sih ketimbang kita mainin ada shadow-nya nggak di belakang cursor mouse, ada atau apanya lagi ya. Lebih enteng yang mainin yang ini nih, animasi sama apa tadi itu, sama apa tadi lupa saya, ease of access ya, sama transparansi. Oke, di dua ini paham ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, kita lanjut ke yang di sini. Terlalu banyak startup program dan service yang aktif. Nah, saya contohkan ya, di share screen saya dulu. Kalau di Windows 10, kita tinggal buka saja Task Manager. Ya, biar gede, biar detail. Nah, lalu bisa ngelihat di tab Startup. Nah, di sini, inilah aplikasi-aplikasi yang jalan ketika startup, ketika komputer kita dinyalakan. Nah, mereka akan ikutan aktif di proses booting. Nanti kalau misalnya ini program-program ini di komputer kalian ada banyak dan statusnya enable semua, itu pasti berat bootingnya. Di sini opsi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa enablekan, kalau kita bisa disable, kita bisa disable. Kalau enable berarti dia jalan ketika proses booting Windows. Kalau disable berarti dia nggak dijalankan ketika booting Windows. Seperti itu sih. Saya ambil contoh beberapa deh. Coba Raihan di share screen di Task Manager-nya, silakan. Coba. Oke, banyak. Coba itu biar disortirnya enak, statusnya diklik. Jadi enable yang satu. Bentar. Biar ketor. Gimana Pak? Nih. Enggak, klik aja itu, statusnya diklik aja. Status. Gini. Nah, jadi nge-sort gitu. Oke. Ada banyak ya. Iya. Oke. Ini sengaja di disable Iya, ya? sengaja Pak. Oke, kamu udah paham berarti. Jadi ini baru yang lain. Ini kalau secara default, ini pasti akan nyala semua nih. Internet Download Manager,
Pasti secara default kalau kita nggak bikin disable, dia akan enable. Iya. Nah, efeknya apa? Kan kita, kalau kita memang punya internet download manager, apakah kita butuh untuk jalan juga ketika Windows kita jalan? Nah, saya rasa itu nggak penting. Kalau saya itu nggak penting, bisa dimatikan. Jadi nggak membebani proses booting kita. Begitu juga dengan Skype. Skype kan nggak perlu jalan ketika Windows-nya nyala kan, ketika komputer kita nyala. Karena kondisional aja, Skype bisa kita nyalakan ketika kita butuh aja. Spotify juga begitu. Nah, betul lah, Spotify jalan ketika komputernya nyala. Ya, otomatis. Biasanya kan kita nyalakan sendiri secara manual. Oke, manager juga begitu. OneDrive enable, berarti memang pakai OneDrive. Iya, Pak, masih. Dia sinkronisasi. Iya, benar. Detect download assistant. Itu harus enable. Kayaknya sini baru nih, saya baru lihat nih. Baru ya. Nah, itu caranya ya, tinggal disable aja. Jadi program-program yang memang tidak kita butuhkan untuk berjalan otomatis ketika komputer kita nyalakan, bisa kita disable. Gitu. Oke, Raihan cukup. Thank you. Tadi yang Firly deh, coba deh. Saya butuh yang programnya banyak sih tadi. Nanti ya lebar. Coba Firly dulu deh di chat. Ada, Pak. Apa itu 21E70345? Nyala lagi. Oke, ini belum pernah diapa-apain nih. Saya masih diaktifkan semua. Nah, coba tadi. OneDrive make? Enggak, Pak. Enggak. Apalagi enggak make ya. Kalau kayak gini kan kondisinya OneDrive-nya ikutan otomatis jalan ketika komputernya dinyalain. Nah, itu kan membebani ya. Itu bisa dinonaktifkan, disable. Boleh langsung nggak masalah. Gimana? Apakah Spotify juga harus begitu? Ya, klik kanan, nonaktifkan. Sorry ya, ini bahasa Indonesia soalnya. Kalau yang lain pasti enable, disable. Oke. Begitu juga dengan Spotify misalnya. Spotify apa harus jalan ketika komputernya nyala? Nggak tahu deh, Pak. Enggak, maunya begitu enggak? Maunya sih gitu, Pak. Tapi biasanya ngeklik dulu kan Spotify. Iya. Nah, berarti nggak usah. Saya nonaktifkan ya, Pak. Nonaktifkan. Grafis deh, itu matikan saja. Nah, itu tuh yang saya nggak tahu tuh. 21E703 agak-agak curiga. Coba itu ada tanda panahnya kan sebelah 21E. Nah, coba itu diklik juga. Dia sebagai host proses. Apakah ini malware ya? Coba saya cek dulu ya. Takutnya malware. Kalau mau bantu saya, boleh 21E 703 proses. Video nggak berbau malware sih, kayak aman-aman aja. BU, PWJPU.
Itu boleh klik lagi, Shirley. Apa ini? Ah, yang tanda panahnya itu, yang PBU, PW, conhort, dapat comment line, GPU. Ada ragu sih sama yang dua itu. Coba dinonaktifkan aja dulu dua-duanya. Tapi kalau memang misalnya sedang mau buka apa, kok error nih, kayak nggak ada yang nggak ke load, nah coba itu diaktifkan lagi aja ya. Ayo, Pak. Oke, Shirley. Oke, Pak. Nggak ada apa-apa, tapi saya nggak apa yang dua itu. Oke, cukup, ya aman. Sama, Pak. Thank you. Lalu, oke. Terus siapa nih yang di bagian startupnya itu banyak dan aktif semuanya, enable semuanya? Ajukan diri saja. Nggak ada? Nggak ada atau malu nih? Iya, Fahmi udah belum ya? Belum bisa masuk, Pak. Tahu. Masa sih? Belum bisa masuk dari laptopnya. Hah? Sinyalnya belum. Kan tinggal masukin meeting ID sama password aja kan? Iya, udah dimasukin tapi tulisannya there's another meeting. Coba di close dulu Zoom-nya yang di laptop. Coba dinyalain lagi ya. Oke. Coba. Ya, oke. Nanti dicoba lagi aja. Tadi siapa ya yang agak banyak? Al-Makhluk Windows ini ya. Windows 7 ya, lemah ya. Ya, enggak. Windows 10. Oh, tadi yang agak banyak programnya Al-Makhluk ini. Coba di share screen deh, task manajernya itu. Ya, Pak. Coba di bagian startup-nya. Silahkan di share screen. Oke. Ih, ada Chromium. Apa gimana? Halo? Alma? Halo? Suaramu nggak ada. Suara saya ada kan ya? Ada, Pak. Alma? Alma mute. Oke, gini deh. Apa-apa. Tadi kan Madak memang karena masih dipakai laptopnya,
dan takutnya lama juga. Ini pasti masih muncul. Nanti kalau Smadasnya sudah dihapus, Chromiumnya sudah dihapus, Nero-nya juga sudah dihapus, dia nggak muncul lagi nih di tab startup. OneDrive. Nah, itu OneDrive pakai nggak? Kalau memang nggak pakai, silahkan disable. Tuh. Iya, Pak. Oh, bisa dibuka manual ini. Nyaut. Microsoft Office dokumen. Apa itu? Microsoft dokumen. Coba digeser ya, biar kelihatan semuanya. Itu tab-nya. Digeser yang name. Dilebarin. Digeser tuh. Yang dekat publisher-nya tuh digeser. Biar name-nya juga lebar. Nih. Kayak gini nih. Nih. Nih, di sini. Oke. Coba share lagi. Tuh. Udah dong. Udah, Ama? Gimana Ya, ya, gimana? Pak? Hah? Ini diklik. Coba di-share lagi. Share screen lagi. Ah. Tadi kan saya matiin sebentar. Mana belum digeser? Kayak gini, Pak. Nggak ada. Propertiesnya aja deh, lihat. Apa tulisannya? Ada tulisannya? Ada. Apa? Nggak ada. Ada tulisannya. Apa? Ini karena kamu share screen-nya si task manager-nya doang, bukan share screen sepenuhnya Windows kamu. Makanya yang kelihatan task manager doang. Apa bacaannya? Udah kelihatan, Pak? Udah. Office document cache. Udah. Itu di disable aja. Coba itu di close. Di oke atau di close terang. Cancel pun bisa. Sudah? Mana task manajernya? Oke. Disable. OneDrive juga disable saja. Kalau memang tidak dipakai langsung. Ya. Oke, cukup. Mungkin karena aktif pakai printer kali ya. Oke, itu cukup.
jangan lupa ya nanti ya, yang Chromium-nya dan lain-lain itu diuninstall saja biar nggak berat. Oke? Oke. Terima kasih. Nah, buat yang lain, mungkin ya satu-satu ya saya ini ya. Mungkin makan waktu. Tuh, statusnya enable. Ingat, kalau statusnya enable berarti program itu jalan ketika komputer dinyalakan. Jalan secara otomatis ketika komputer dinyalakan. Nah, kalau statusnya disable berarti program itu tidak jalan otomatis ketika komputer itu dinyalakan. Jadi ya kita yang muncul di startup ini, kalau memang nggak penting untuk otomatis jalan ketika komputernya nyala, itu bisa di-disable. Oke. Oke. Nah. Kalau karena MS config, takutnya nggak kompatibel. Dan itu agak riskan. Jangan deh. Mungkin sampai ini ada pertanyaan, boleh silakan tanyakan saja. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau gue buat biasa mainnya ke kereta, Paramount, Air, Ruby. Kalau daerah sini. Ini Anda belum. Jadi gini Pak, maaf ya. Ini angka 3 saya itu nggak bisa dipencet. Jadi ini Ya. nggak bisa masuk. Tadinya salah tadi. Angka 3-nya nggak bisa dipencet. Keyboardnya. Iya, Kan bisa di copy paste aja. Nggak bisa ya Pak di sini. Di passwordnya masalahnya. Atau kan bisa print key. Pernah nyoba? On screen belum pernah. Kalau kita ada keyboard yang rusak, kita bisa pakai on screen keyboard. Itu di Windows sudah ada. Nah, muncul. Jadi bisa kita ketik tanpa perlu keyboard fisik. Untuk keyboard yang rusak ya, yang lain kelihatan kan? Nah, ini kalau misalnya ada masalah di keyboard, bisa pakai ini. Gitu. Oh, sama fungsinya. Jadi kita buka ya, kelihatan kan? Semua sama. Buat yang urgent bisa pakai ini. Oke, nggak apa-apa. Dia mungkin sudah nyimak ya, pahami ya. Mungkin ada beberapa catatan juga yang bisa diterapkan nantinya. Oke, buat yang lain. Ada pertanyaan? Ini silahkan kalau ada pertanyaan. Biasanya Raihan yang nanya. Bentar, Pak. Oh, lagi nyari-nyari ya. Mau nanya, kan di laptop ada tablet, mode tablet itu apa ya Pak? Bentar. Kalau kamu banyak, mic-nya nyala dua-duanya ya? Di laptop.
Laptop iya, HP juga nggak? Laptop aja. Suaranya double. Ya, apa makanya apa? Mode tablet itu untuk apa ya, Pak? Itu kalau kita pakai komputer laptop yang jenisnya convertible atau 2-in-1. Laptop yang convertible itu yang bisa begini. Jadi kayak tablet, tahu? Ya, yang gini, yang bisa begini. Atau yang 2-in-1, yang layarnya bisa dilepas dari keyboardnya. Nah, berubahlah dia jadi tablet mode, begitu ya. Jadi tablet mode itu pengoperasian Windows yang ramah touchscreen, gitu. Lebih mudah untuk dikendalikan dengan jari karena nggak ada keyboard. Seperti itu. Ada nggak yang laptopnya kayak gitu? Kan ada mode itu. Semua ada modenya, cuma balik lagi tergantung laptopnya. Gitu. Kalau laptopnya convertible atau 2-in-1, itu biasanya otomatis dia kebuka itu. Yang soal tadi pengolahan yang bisa kita matikan nasi atau transparansinya, ini baru ke ini ya Pak, ke komputer kita kan lebih mudah diakses atau lebih enteng ya. Nah itu ngaruh juga misalnya kita pakai ke aplikasi berat itu juga nggak, walaupun sedikit. Itu kan kalau di settingannya ditulis di Windows ya. Oh. Jadi pengoperasian ini aja, UI-nya aja. Oh iya. Tapi biasanya ke aplikasi juga ngaruh kan, UI juga ke semua aplikasi. Nah, tapi kalau spesifiknya mungkin skillnya nggak terlalu besar ya. Itu balik lagi memang karena hardware-nya cukup apa enggak buat jalanin software itu. Tapi sebenarnya ini membantu supaya lebih smooth aja ketika kita pakai UI yang ada di Windows itu. Kan tadi udah pada ngerasain ya bedanya kalau play animation-nya dimatikan, kayak gimana rasanya? Jadi lebih kaku, nggak ada gerakan-gerakan tambahan. Ya, itu sama transparansi juga. Cuma yang efek transparansi paling parah itu di Windows Vista dulu. Emang transparan banget user interface-nya sampai banyak komputer dibikin nyerah karena terlalu banyak makan resource komputer itu. Ada lagi? Belum Pak. Ya enggak juga sih. Nah, kalau ditanya lagi. Ya boleh. Firly, apakah ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Masih Hari ada? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima aja ya, betul ya. Mau yang diinstal bahasa Rusia kayak bodo amat deh. Itu bisa kok dibenahin. Tapi cari installer Ya, yang masih. benar. Karena tahu sendiri kan Rusia itu sarangnya hacker. Ini baru masuk. Tapi pakai on-screen keyboard. Fahmi, udah masuk? Udah. Sudah habis waktunya. Iya, sambil nyoba. Tadi sambil nyoba nggak? Iya, bisa. Bisa ya? Nggak ada yang kelewat Yang ya? terakhir sih, Pak. Lewat. Yang mana tuh? Yang
Yang mana? Yang ini loh. Yang tadi terakhir apa, Pak? Iya. Nah, program. Nah, itu kan ya. Yang cara program. Iya. Itu tadi ketinggalan. Iya. Sibuk nyariin keyboard. Nyariin keyboard. Oke, satu orang jelasin deh. Nanti saya tambahin poinnya. Coba. Bagian cara program. Mendisable dan enable. Coba, siapa yang berani? Ayo, ada nggak? Malu-malu banget ya kalian ini. Ayo dong, pasti bisa dong. Mau dapat poin tambahan enggak? Ini Pak, coba. Ya, boleh. Apa ya Pak? Iya, Saya Fahmi, saya monggo screen, Pak. didengarkan. Iya, iya. Share screen. Silakan. Oh, duduknya begitu. Ini Pak, pertama klikkan di bagian taskbar, terus yang manager, klik aja, ditunggu dia buka kayak gini. Tapi kalau misalnya tampilannya masih kayak gini, dipencet yang more details, itu udah belum nih? Klik kanan. Ya di taskbar di kanan, pilih yang task manager. Oh, Kalau udah nyampe sini, nyampe dulu nih. Terus ke startup, di bagian startup ini. Ini Wah, bajakan. IDM-nya bajakan. biar enak Pak. Belilah 250.000 seumur hidup. Kurang apa IDM? Kan dia pakai sekarang. Iya, lanjut. Ya terus nih, Mi. Kalau udah nyampe sini, gantian share screen-nya si Fahmi berarti ya Pak? dia nggak Boleh. ada itu. Nggak Nah, ada Mi. ini. Star Manager. Oh, Task manager terus pilih yang ke startup. nggak ada loh. Oh, masih kayak gini ya? Task Manager-nya nggak ada. Nggak ada. Gimana, coba? Di klik kanan di sini nggak ada di ini. Nggak ada. Kalau nggak Control Shift sama Escape. Chat keyboard. Oke. Ya. Ini kalau udah buku. Windows Task Manager. Oke. Terus ke startup nih. Udah nyampe sini. Application, process, service, perform. Itu aja, Mi. Di share screen gantian nih. Rehat, Ya Pak? sahamnya itu Windows 7. Oh, Iya. Nih, coba lihat ya. Nah, oh. Ya, jadi. ya betul. Makanya nggak ada. Jadi, oke. Saya jelasin. Lagi ya, disimak aja dulu ya.
Saya siapin dulu. Nah, ini kalau yang tadi pakai cara task manager, terus di bagian startup, ini kan Windows 8 dan 10 aja. Karena berhubung Windows 8 dan 10 itu task managernya sama. Tapi kalau Windows 7, memang task managernya beda. Masih yang seperti Windows XP sama Vista. Lalu bagaimana caranya untuk ngecek program startup-nya sama atau tidak, bisa dimatikan atau tidak? Windows R, kita run, tulislah msconfig. Sudah? Ini semuanya ya. msconfig. Sudah? Run. Windows R, tulis msconfig. Oke. Muncul seperti ini. Kenapa tidak? Nggak apa-apa. Di tempatmu nggak ada, Pak? Halo, kami Ada. ada. Udah buka run belum? Di Run. Klik aja Windows sama R tuh di keyboard. Atau kan di Windows 7 ada terus aja di sini langsung run. Sama juga kita. Udah bisa dicari. Udah ketemu? msconfig. Ya, msconfig. Nah, ini nanti yang muncul seperti ini. Oke, sudah. Pesannya gimana, Pak? msconfig. Ini, tuh. Bisa ya, sudah ya. Oke. Oke, Bisa. oke kan saja. Intan enggak? Intan, ada Intan. Intan, Iya, Pak. kamu Iya, kan Pak. sudah setuju ya? Nah, berarti ikut ini juga ya. Karena tadi kan khusus Windows 10 itu yang bisa di manager. Nah, ini semuanya ada. Cuma bedanya kalau kita klik set startup, buat yang Windows 10, pasti dia minta bukanya Task Manager. Oke. Tapi kalau di Windows 7, pasti ada isinya. Iya, Pak. Betul? Nah, kalau Windows 7, apa isi yang ada di startup? Ya, yang di sini. Gitu. Kalau di Windows 10, ya seperti ini. Nah, kalau di Windows 7, isi yang ada di startup ini, ya yang ini. Gitu. Oke. Nah, itu bisa dimatikan program-program itu seperti tadi saya bilang, kalau memang tidak butuh untuk dijalankan ketika komputer itu dihidupkan, itu bisa dihilangkan centangnya, lalu di-apply. Khusus sudah 7 ya, centangnya yang dihilangkan, terus di-apply, oke. Bisa restart ya nanti biasanya. Oke. Kalau di Windows 10 enable, berarti di Windows 7
dia kondisinya di standby. Tapi kalau ingin disable di Windows 7, kondisinya dihilangkan centangnya. Oke, Intan, pahami? Oke. Oke, seperti itu. Nanti tinggal di apply, oke. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan. Enggak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Sudah oke ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, Terima kasih, Pak.